Yesus Tuhan atau Nabi? Siapakah Yesus Kristus sesungguhnya? Mari kita bahas. Saudara, pertanyaan tentang siapakah Yesus Kristus? Yesus itu Tuhan atau Nabi? Sangat berbeda dengan pertanyaan apakah ada Allah. Dan jarang ada pertanyaan yang mengenai Yesus Kristus ada atau tidak ada. Karena Yesus Kristus memang ada. Dan tercatat dengan sangat jelas bahwa Yesus memang pernah lahir ke muka bumi ini. Pada umumnya, Yesus dipandang sebagai seseorang yang pernah hidup di Israel sekitar 2000 tahun yang lalu. Perdebatan baru dimulai ketika topik mengenai identitas Yesus dipersoalkan atau didiskusikan. Hampir setiap agama besar berpandangan bahwa Yesus adalah seorang nabi, guru yang baik, atau orang yang saleh. Masalahnya, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Yesus lebih dari sekedar seorang nabi, seorang guru yang baik, dan seorang yang saleh. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity menulis begini. Saya berusaha mencegah orang mengatakan hal-hal yang bodoh yang biasanya orang katakan mengenai dia, Yesus Kristus. Saya siap menganggap dia sebagai seorang pengajar moral yang agung. Tapi saya tidak menerima klaim bahwa dia adalah Allah. Nah, ini ada sesuatu yang tidak boleh kita katakan. Lihat, jika seorang manusia biasa mengucapkan apa yang dikatakan oleh Yesus, tidak mungkin dirinya merupakan seorang pengajar moral yang agung. Kalau ia bukan orang gila, yang mungkin setara dengan orang yang mengatakan dirinya telur rebus. Pastilah ia iblis dari neraka. Saudara, kamu harus menentukan pilihan kamu. Apakah orang ini adalah anak Allah, orang gila, atau lebih parah lagi? Saudara, silakan menutup telinga dan menganggapnya orang bodoh. Saudara bisa meludahinya, membunuhnya, anggap sebagai iblis dan sebagainya. Atau saudara bisa tersungkur di bawah kakinya, menyebutnya, memanggil dia Tuhan, Allah. Tapi saudara jangan mencari alasan yang tidak-tidak dengan mengatakan bahwa dia hanya seorang pengajar yang agung. Karena saudara, Tuhan itu bisa jadi apapun. Karena Tuhan itu firman. Firman yang inkarnasi jadi manusia. Firman itu bisa membentuk apa saja sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat, rumah bagi saudara dan saya, berikan hidup kekal bagi saudara dan saya. Amin. Jadi pertanyaannya, siapakah Yesus Kristus menurut saudara? Yesus itu Tuhan atau sekedar nabi? Lalu apa kata Alkitab tentang Yesus? Oke. Pertama-tama mari kita lihat kata-kata Yesus Kristus dalam Yohanes 10 ayat ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, sekilas ini kelihatannya bukan merupakan sebuah deklarasi bahwa Yesus adalah Allah. Namun kalau dilihat dari reaksi orang-orang Yahudi terhadap pernyataan ini, di Yohanes 10 ayat ke-33 dikatakan, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Lihat saudara, orang Yahudi mengerti pernyataan Yesus sebagai sebuah deklarasi bahwa dirinya adalah Allah. Dalam ayat-ayat berikutnya, Yesus tidak pernah mengoreksi orang-orang Yahudi dengan mengatakan, saya tidak mengaku diri sebagai Allah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Yesus betul-betul telah menyatakan dirinya adalah Allah dengan berkata, aku dan Bapa adalah satu. Katakan amin. Yohanes 8 ayat ke-58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Amin. Jadi Yohanes 8 ayat 58 adalah contoh lainnya, di mana Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, kembali ke orang-orang Yahudi meresponi dengan mengambil batu dan berusaha melempari Yesus. Yesus menyatakan identitasnya dengan menggunakan aku adalah yang merupakan penerapan langsung dari nama Allah dalam perjanjian lama. Pertanyaannya, mengapa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu? Kalau bukan karena dia mengatakan sesuatu yang mereka anggap menghujat Allah, yaitu dengan mengaku diri sebagai Allah. Nah, sekarang kita baca dua ayat ini. Yohanes 1 ke 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di Yohanes 1 ke 1 mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Lalu melalui Yohanes 1 ayat 14 kemudian dinyatakan firman itu telah menjadi manusia.
Ini jelas mengindikasikan bahwa Yesus adalah Allah dalam wujud manusia. Katakan amin. Yohanes 20 ayat ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas adalah salah satu rasul yang mengungkapkan pada Yesus, "Ya Tuhanku, Allahku." Lalu Yesus juga tidak mengoreksi dia. Di Titus 2 ayat ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Rasul Paulus menggambarkan dia sebagai Allah yang besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Di 2 Petrus 1 ayat ke-1, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Lihat, Rasul Petrus pun mengatakan hal yang sama. Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. So, Allah Bapa adalah saksi dari identitas Yesus yang paling bisa dijadikan pegangan. Tetapi tentang anak, ia berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Nah, nubuat-nubuat mengenai Kristus dalam perjanjian lama juga menyatakan keilahiannya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan amin. Jadi sebagaimana dikatakan oleh C.S. Lewis, percaya kepada Yesus sebagai seorang guru yang baik bukanlah sebuah pilihan. Yesus dengan jelas dan tidak dapat disangkal lagi telah menyatakan dirinya sebagai Allah. Kalau Yesus bukan Allah, maka Yesus adalah seorang pendusta yang berarti bukanlah seorang nabi, guru yang baik atau manusia yang beribadah. Dalam usaha menjelaskan apa yang dikatakan oleh Yesus, para sarjana-sarjana modern mengatakan bahwa Yesus sebagai sosok sejarah yang tidak mengucapkan banyak hal seperti yang tercatat di Alkitab. Siapakah kita yang dapat berdebat dengan firman Tuhan mengenai apa yang Yesus katakan atau apa yang Yesus tidak katakan? Bagaimana seorang sarjana yang hidup 2000 tahun setelah Yesus dapat lebih mengerti apa yang Yesus katakan dan tidak katakan dibanding dengan mereka yang hidup bersamanya, melayani bersamanya, dan diajar langsung oleh dirinya? Mengapa pertanyaan mengenai identitas Yesus yang sebenarnya begitu penting? Mengapa penting kalau Yesus itu Allah atau bukan? Lihat, 1 Yohanes 2 ayat kedua, "Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Amin. Jadi alasan yang paling penting bahwa Yesus haruslah Allah, karena jika Yesus bukan Allah, maka kematian Yesus tidaklah memadai untuk membayar utang dosa seluruh dunia. Roma 5 ayat ke-8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Amin. Jadi hanya Allah yang dapat membayar utang sebesar itu. Yesus haruslah Allah sehingga dia dapat membayar utang kita. Tapi Yesus juga haruslah manusia supaya dia bisa mati secara fisik. Nah, keselamatan hanya tersedia melalui iman di dalam Yesus Kristus. Keilahian Yesus adalah alasan mengapa dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Keilahian Yesus adalah dasar mengapa Yesus menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tertulis di Yohanes 14 ayat ke-6. Jelas, Yesus Kristus bukan sekedar nabi, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat bagi saudara dan saya. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.